Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Niko kan, dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong yang ganteng di depan saya tuh. Nah, hari ini pagi ini berbahagia sekali saya berada di Kelenteng Samchin Lin ya, tepatnya di Myeongbuk tuh Saliung. Di tempat suhu Chai Rentin yang ganteng ini. Nah, nih, Rentin Koy. Awal mula tatung saya sih dari umur 18 kalau tidak salah. Waktu umur 18 itu saya ikut teman kan mau ngangkat tandu orang tatung. Itu kita pingin coba tatung. Tapi waktu kita coba tatung itu badan kita terasa goyang. Tapi kita tidak bisa tatung. Terus kita punya kepala terbentur sama meja. Itu awal. Terus bengkak. Terus saya punya paman kan, dia kan tatung. Saya ke rumahnya, dia bilang ada 2 pekong yang ikut kamu jangan ikut orang belajar tatung, dia bilang. Saya bilang saya mana tahu. Dia bilang pekong itu mau tunggu kamu umur 30 tahun baru masukin badan kamu, dia bilang. Tapi saya tidak percaya. Waktu umur 19 tahun saya ke Jakarta. Waktu ke Jakarta kita ke tempat diskotik lah, ke tempat hiburan ini itulah, itu waktu muda ya. Tapi kita nggak sadar kita diikutin sama Pekong sama Dato ini kan. Nah, waktu sampai di tempat diskotik kita langsung dimasukin sama dia, langsung bawa pulang. Itu kena hukum. Waktu itu saya masih tidak percaya bang, buang semua. Terus sampai 3 bulan kan kita dihukum lagi, suruh makan TG. Kalau nggak makan seluruh badan kita sakit, mata bengkak segala macam lah. Terus mau nggak mau disuruh kita berlutut di depan langit pakai daun, makan nasi Bawah putih. langit itu. Iya, di bawah langit makan nasi putih. Mau nggak mau kita ikut lah, daripada dihukum terus sakit, terima. Terus udah makan selesai kan, disuruh pulang ke Singkawang. Habis pulang ke Singkawang disuruh VG lagi. Aduh, saya bilang VG lagi. Mau nggak mau ikutlah, kalau nggak ikut nanti dihukum, susah. Itulah waktu muda 19 tahun. Semenjak itu udah selesai di Singkawang. Terus saya diamin, udah bikin altar, saya diamin sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun saya diamin. Saya buka usaha di Jakarta, tapi semua usaha yang saya jalanin semuanya bangkrut semua, nggak ada yang maju. Padahal kita udah rajin buka dari toko sampai jam 7 sampai jam 10 malam. Buka toko sembako, buka toko handphone, buka toko alat sembahyang, semuanya hancur semua. Sampai 8 tahun. Waktu udah 8 tahun lewat kan, saya kan udah pulang ke Singkawang. Terus saya sama temen main ke hutan kan. Lihat satu orang tua lagi nebang pohon. Terus saya ramai-ramai bilang, kita bantu aja nebang pohonnya 2-3 kali. Rame-rame putus kan. Saya pertama pakai kapak, 1 kali, 2 kali, ketiga kali kena kaki saya ini sampai lebar darahnya. Iya, luka ini masih ada bekasnya ini. Nah, terus udah dibawa ke rumah sakit jahit kan, pulang ke rumah. Terus ibu datang, dia bilang 3 hari lagi saya akan kasih apa nih, lompat ya. Kasih orang-orang untuk dapat. Dia akan masuk tubuh dan kasih mukjizat itu. Kasih mukjizat lah gitulah. Terus 3 hari saya ke altar saya yang udah ditinggalkan 8 tahun kan. Saya kan tinggal di Singkawang. Altar saya di Saliung. Terus mau nggak mau 3 hari saya ke sini. Ini kan masih sakit. Terus waktu Sibu datang, ini kaki jadi nggak sakit. Ya. Malahan dikasih rezeki buat orang. Yang pertama kali dibilang, ini buat orang bagi-bagi lah buat makan, dibilang. Terus dikasih rezeki kedua kali. Ini yang kedua kali buat modal, buat kalian modal cari rezeki lagi. Terus ketiga kali dia bilang, yang ketiga kali kalian cari rezeki, mau bosan mau apa terserah kalian. Kalau nggak dapat rezekinya, saya punya kelenteng nggak usah bangun. Itu mukjizatnya, saya paling percaya. Soalnya masih ada luka di sini. Langsung 3 hari berturut-turut orang dapat rezeki kan, sumbang bikin kelenteng. Kelentengnya sampai sekarang sih masih ada. Cuma itu tanahnya milik paman.
Ya, berarti di sini banyak sekali ya ujian-ujian yang harus Bang Sarintin lalui ya. Iya benar, nggak salah. Jadi tidak gampang lah menjadi seorang tatung ya. Sampai kita berkeluarga pun diuji lagi ya. Nah, gitu Bayangkan ya. bang. Itulah dari umur 26 kan. Dari saya menikah belum punya keturunan kan. Kita minta sama Sifu. Sifu bilang kalau kamu mau keturunan, kamu mesti VG. Mesti dengar apa yang saya bilang. Mau nggak mau kita dengar lah, daripada ndak ada kan. Terus kita VG lagi 49 hari. Setelah selesai, yang pasti kita dapat keturunan. Nah, dari semenjak itu kita mulai percaya ada hadiah bantu kita ini tuh kan. Dari itu 26 tahun berjalan sampai umur 29. Terus ibu bilang, yang saya ajarin ke kamu itu saya udah turunkan buat kamu semua. Tapi kamu harus belajar lebih rendah diri lagi untuk mencari pengalaman sendiri dari orang-orang yang berpengalaman. Dia bilang. Soalnya kalau yang saya ajarin kamu semua itu udah selesai, dia bilang. Jadi mau nggak mau kita harus cari orang lagi buat nambah wawasan dan pengalaman kita. Kemudian juga saya pengen tahu nih, Nah, apakah PG itu ada manfaat menurut Ada. Bang Sarintin? ada. Apa tuh kira-kira ya? Soalnya yang disuruh PG kan, yang pertama buat badan kita terasa lebih segar, lebih bugar. Terus apa yang Sifu ajarin kita, apa yang Sifu turunkan ilmu buat kita bisa dapat dengan Gampang. dengan bagus, Cepat ya, dengan cepat lah. karena tadi awalnya PG tadi ya. Iya, soalnya kalau VG kan kalau buat kita yang petatung itu menstabilkan ngeroh kita dengan badan kita dengan Sifu. Menstabilkan. Soalnya itu menyatukan badan, roh dan roh Sifu. Jadi kalau bisa menyatu satu badan dengan kita, jadi apa yang Sifu ajarkan buat kita bisa terang orang, bisa lihat orang, bisa ngobatin orang dengan bantuan Sifu, tidak dengan harus betatung. Itu Jadi yang kita dapatkan. jadi dengan kita PG tadi, apapun yang diajarkan Sifu tuh cepat kita menerimanya, Cepat cepat resap. kita menyerapnya ya. Iya, cepat nyerap. Oke, sementara itu aja dulu ya, Bang. Iya. Sampai yang penting intinya harus rendah diri untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Ya, intinya lagi mungkin ya jangan takut malu bertanya, Iya, ya kan, jangan takut untuk malu menambah wawasan dan sebagainya. Ya Iya. kan? Dan juga di sisi lain ya sebagai seorang tatung juga niatnya itu tadi sesuai dengan apa yang menjadi visi misi Sifu tadi ya. Iya. Jadi membantu orang yang sedang sakit, yang sedang susah dan sebagainya itu. Iya. Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Niko Kan dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong yang ganteng di depan saya tuh. Nah, hari ini pagi ini berbahagia sekali saya berada di Kelenteng Samchin Lin ya, tepatnya di Myeongbuk tuh Saliung. Di tempat suhu Chai Rentin yang ganteng ini. Nah. Nih, Rentin coi. Lah ini si Song kan jika Phản nhìn khói dọ phong là kan anto yu 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 chiu ya. Ini maksud saya untuk di kelenteng abang kita Sarentin ini kan banyak resep-resep obat Chinese yang tradisional. Dan kebanyakan rata-rata untuk obat Chinese ini ada pakai arak. Nah, sedangkan untuk masyarakat tertentu ya, kawan-kawan tertentu yang mungkin dalam agama itu ada pantangan untuk arak, kita mau lihat solusinya macam mana ya. Jadi bifong bayu fui kau penju itu lah ya, misalnya kawan kita muslim datang kan, arak mereka kan kayaknya sih nggak bisa nih. Kalau Mungkin pakai- ada solusi. Kalau pakai oles mungkin tidak apa-apa ya. Nah, kalau pakai oles sih nggak masalah di luar. Ini buat yang keseleo atau enggak kong au atau apa gitu kan. Dia buat obat luar koji shit koji kalau pun jika mboi kia ya. Itu koji shit kayak jiu. Oh, ini obat untuk keselio, khusus untuk tulang lah nampaknya. Ya. Kin korena. Ini pakai arak ya. Ini boleh oles, Boleh minum. boleh minum. Mày miếng cái đó. Cái chỗ ăn tô giống chỗ lấy đồ hầm. Mày yêu cái miếng một cái đó. Kem yang đồ hầm kin cụt chỗ.
Oh, kinkut dok. Jadi urat dan tulang ini. Thung hiat kinkut dok. Thung hiat kinkut. Semua ada fungsinya untuk memperlancar aliran darah, juga mengobati bagian tulang yang mungkin bagian tertentu itu ada keseleo ataupun kebentur sakit ya. Nah, kalau locit juga ya Mungkin juga untuk penyakit pernah jatuh dulu lalu lama sekarang kambuh lagi bisa, obat untuk penyembuh kambuh penyakit lama bisa. Nah, kalau hay còn bagi sika hay còn dùng dùng câu bài kỳ lấy cái chiều to. Sika me koji naik tago lo. Oh, ini sahabat Anda perhatikan ya. Ini maksud abang kita. Ini ada kandungan araknya ini. Tentunya untuk kawan kita yang maaf ya mungkin yang muslim ya. Itu terus tuh mereka mengkonsumsi ini pikir berkali-kali ya. Antara kepengen sembuh mungkin ada bahas yang tertentu ya saya hajar aja lah. Tapi ada kan yang taat, beriman kan. Mereka tidak mau. Nah, ini solusinya. Dibikin kapsul oleh abang kita. Bisa dikonsumsi. Jadi ini tidak ada arak lagi. Sama thung hiat lo. Sama thung hiat kinkut lah jana kinkut jana ham no. Cuma cái đồ ai giáo phu theo shit, chim người đồ mày hay nhỉ xin theo shit nữa. Shit tổ dịch bu xin thong à. Oh, tapi ini ada syaratnya nih. Makan obat ini mesti malam hari. Thâu lồ chết à. Nah, kalau dia makannya di siang hari, nanti badan kita akan terasa sakit gitu. Karena setelah makan obat ini segala penyakit lama itu akan apa? Obatnya akan nyerang. Jadi penyakit lama yang dulu itu akan kelihatannya mungkin masih ada bekas-bekas akan disembuhkan oleh dia. Jadi efeknya membuat badan terasa ada sakit gitu. Hay lấy từ chiều xí đây. Dịch dong ya. Cái dịch dong. Cuma gigi dong dok bong kho. Kalau yang ini makannya siang punya. Lama jok nah. Cái dịch dong cái thung hiat lo chết. Cuma dịch ta chiều dịch ta am. Oh, jadi fungsinya sama memperlancar darah dan juga untuk mengobati tulang. Cuman ini konsumsi waktu konsumsi yang beda. Yang ini malam hari konsumsi, yang ini konsumsi siang hari. Kalau malam hari minum sakit. Nah, kalau ini malam minum kita malah sakit. Kalau ini siang minum kita badan malah terasa sakit. Terbalik Pak obatnya. Nah, Siang malam. ya memang namanya resep itu tentu untuk keperluan tertentu ya. Dan fungsinya tentu ada maksudnya kata makan siang sama makan malam. Hay lấy chúng tu bưởi đó. Wah, ini, Mak kai bưởi tu có gì sih? wah, ini boleh nih sahabat. Boleh coba. Bapak baca mak. Ma. Semua jenis mak boleh mengkonsumsi obat ini. Sit kau sati, sit chi kau sati. Yang pernah mencoba tuh udah tahu katanya. Anton nhìn sit kau. Ini dalam bentuk serbuk ya. Hay. Cho được phun. Ini yang pan sini nih tong ciu japu tahu ya main. Kimo kong. Nah, ini nggak pantang waktu nih. Sit bảo phun sit. Pokoknya konsumsi obat ini setelah makan. Jadi jangan perut kosong. Ini spesial mengobati mah loh sahabat. Baunya ya bau obat sahabat. Cái mấy thầy cho nó sit à. Nah, enak lagi katanya. Memang nggak gimana sih? Chiều sit đi. Chi thời tiết cái chiều sit. Sih. Ini dalam bentuk serbu. Baunya wangi sahabat. Kayak ada rasa lemon sedikit. Lý dùng juga trong cái lòng giòn. Cuma lihat tuh cái phun. Chứ nó gọi bong kho. Oh. Ada cái phun. Nah, jadi ini ya tadi obat yang kita kasih lihat ini untuk spesial pemperlancar darah dan juga untuk tulang. Ah, ini juga dalam bentuk bubuknya. Ada cái phun. Nah, ini baunya sih agak kuat loh sahabat. Bukan enak oh. Ada pekat đó. Ini nggak enak oh baunya. Yang tadi enak baunya. Dưới nhìn kan trang thiết cho bong kho kia còn nhân chỉ kho. Ya. Oh, ini kandungan jejong ya. Jejong. Ini maksudnya gini, ini obat tadi udah masukkan ke dalam Kapsul. kapsul. Tapi obatnya kayak gini. Ada orang katanya takut mengkonsumsi terlalu banyak kapsul. Nah, kalau takut ya ini ada yang telanjangnya yang tidak berbaju nih. Ya. Kalau ini sudah perfection, ini belum. Tapi yang jelas itu semua obat Ya, benar-benar sudah dibedakan lah ya. ya. Yang ini boleh dimakan oleh untuk seluruh sahabat. Yang jelas selama kita mengkonsumsi obat ini tentu harus mendengar dari suhunya. Bagaimana cara konsumsinya, bagaimana porsinya. Nah, kalau
kita salah ya sama saja buang, nggak berfungsi itu. Jadi sekarang yang mau kita tanyakan, dari mana Sifu tahu ya beliau ini ya, bahwa ini sakitmu ini, obatnya ini. Nah, ini dari mana untuk mengetahui itu tuh? Nih abang bagaimana? Kalau ini ya ada yang diajarin sama Sifu. Lihat orang kalau sakit tuh dari raut wajah pertama kan. Kedua kita bisa lihat dari tangannya, peredaran darahnya gimana, aliran darahnya jalan gimana. Terus keluhannya tiap hari itu gimana. Jadi orang yang datang kita lihat dari raut wajahnya dulu. Ini orang sakitnya gini. Itu cuma seperempat kita lihat dulu. Nanti orangnya datang, udah duduk sini, baru kita lihat dengan teliti. Nah, udah gitu, kalau orang yang jawab jujur, ya kita tahu. Kalau orang yang tidak jawab jujur, ya sama juga dengan bohong. Berarti di sini ya harus ada saling ini ya, percaya dan Iya. kejujuran penting dari pasien itu yang Iya hadir ya. betul. Nah ini kemudian juga sekarang fungsi Sifu yang ada di sini itu apa kira-kira? Fungsi apanya? Sifu yang ada di sini ini. Oh, kalau Sifu yang di sini kan, kayak yang Pekong, itu dia khusus mengobatin orang. Dari anak kecil sampai dewasa, orang tua. Itu khusus Pekong ya. Kalau buat yang Datuk, dia ada khusus juga. Khusus misalnya jodoh kurang harmonis Bang jodoh. atau kurang ini itu. Nah, dia bisa ngatasinya. Contohnya ada di situ tuh, gucinya. Itu buat orang yang keluarga yang tidak harmonis, atau suami yang selingkuh, atau istri yang selingkuh, kita akurkan. Nah, untuk buat pacar yang selingkuh juga, Datuk bisa bantu. Kalau jodoh, dia bisa ikatkan kembali. Tapi kalau menceraikan, Itu enggak bisa. waduh, ini Bang Niko kita ini ya kawin belum tapi udah mau cerai. Ada kecuali. Woi, Pak Haji. Ada kecuali. Kalau kecuali misalnya suami sering paksa istrinya atau sering pukulin istrinya, itu lain cerita. Oh ya itu berarti ada sebab musabab lah ya, sebab akibat lah ya. Ya, itu kita bisa bantu. Nah, Kalau yang baik, tapi kalau kita punya penjiu ini Nikokan, ya selalu berbaik pun mau berbaik dengan siapa ya kan? itu tergantung diri sendiri. Ya Ini mudah-mudahan. ngomong-ngomong kapan saya menikah? Tergantung kamu sendiri. Katanya bisa lihat Bang. Kita doakan ya Iya. Sifu ya, kita doakan Kita pasti mudah-mudahan ya. doakan yang terbaik. Semuanya kan kembali pada dirinya. Iya. Mau kapan kan gitu. Jadi andil Sifu atau datuk yang di sini ketika pasien datang itu ada nggak kira-kira? Misalnya gimana? Cái gì xí mà bị phong như là muốn on là bị phong kinh kan mau tạ thông cái phụng xí yang men thì men thân siêu đẹp tệ xí lo Oh, paling gitu. Ini Bang, Nah. untuk yang pasien yang datang, misalnya kalau yang kemarin kan ada juga orang yang datang kan, dia punya keluhan sakit, demam, gigil, sakit kepala. Kita kan bisa itu kan, obatnya kita ketahui. Jadi kita tidak perlu repot-repot undang Sifu datang. Kita periksa dulu, udah periksa, ini sakitnya intinya gimana. Nanti kita racik obat, buat bawa pulang minum. Kalau tidak sembuh, kembali lagi kita baru undang Sifu datang. Oh iya. Nah gitu. Kalau sembuh kan tidak perlu Sifu repot-repot datang. Kan gitu. Dipikir gampang nggak dia mau terbang lagi. Tapi ini keren sekali ya. Ah. Yang diharapkan ya kita mungkin yang mengharapkan sekali ya sahabat-sahabat tatung kita ya seperti beliau ini ya. Iya. Sedikit banyaknya belajar dan menguasai apakah dari referensi yang Tapi ada. saya rasa namanya di Singkawang setiap kelenteng setiap Sifu tetap punya resep. Ini tergantung kepada si sarungnya ini. Iya. Ada yang kan kayak kita, ada rajin, ada setengah malas, setengah rajin. Ada yang rajin sekali ingin mengetahui, mengorek terus dari Sifu, itu bagus. Iya. Ya, jangan kita cuma tahunya tunggu Sifu datang aja. Kalau nggak ada Sifu kita nggak bisa apa-apa. Nah, contohnya Abang Serentin, nggak ada Sifu dia sanggup. Iya. Karena apa? Dia mau belajar. Iya, Kan begitu, mau mengetahui. Iya, ada kemauan. Inilah yang mungkin yang selalu kita harapkan bahwa sahabat-sahabat kita tatung itu bisa meningkatkan kualitas diri ya kan. Ya. Jadi ya kepada sahabat-sahabat apalagi kepada yang masih muda yang baru bertatung ya. Kalau kita datang dewa, datang Sifu naik tanduk pedang tidak.
tidak terluka, pakai pedang gilas-gilas di tangan juga tidak sobek-sobek. Nggak ada Nah, itu seluruh dunia sudah tahu. Nggak ada untungnya. Nah, bukan tak ada untungnya. Masalahnya seluruh dunia sudah tahu kalau udah dewa tetap kebal Iya. gitu lah. Yang jelas kita harus mengunggulkan kalau di Singkawang ini kita punya resep yang mujarab gitu untuk segala macam penyakit. Ini harus kita expose ya. Bukan cuma expose tapi memang harus bisa. Nah, supaya suatu hari Singkawang bisa menjadi destinasi tempat berobat untuk orang-orang di mana saja. Oh, ini luar biasa ya Bang Niko ya. Iya. Kemudian juga kita mau tahu ini ya, bukan hanya kita ya. Iya. Mungkin bermanfaat untuk sahabat-sahabat netizen kita yang ada di Singkawang, Nusantara maupun di mancanegara kan. Iya, betul, betul. Nah, akhir-akhir ini kan kita habislah Covid, masuk varian baru, Omikron apa segala macam ya. Nah, ini apakah beliau ini sudah menemukan resep obatnya ini? Dia mau kopi deh, dia mau. Kalau trong ấy còn gì lấy cái cổ phía đó hay trong ấy còn gì nhưng bởi mai cái lấy cái thiên sĩ chun hạ chiếu tung kan Ya. dia pengaruh cuaca, kadang hujan kadang panas, itu yang bikin badan kita kan cepat lemah, capek, itu terserang penyakit. Bisa dibilang ini kan penyakit baru, tapi kalau bagi kita sibuk-sibuk sini ya, kita bisa pakai obat akar-akaran untuk meringankannya, ujung-ujungnya bisa sembuh. Oh gitu. Yang pertama ya mungkin kita mencoba dalam artian Iya. untuk sedikit meringankan beban daripada pasien tadi lah ya. Iya. Tapi harapan besarnya ya Sembuh. semoga bisa menyembuhkan begitu ya. Ya, Kita minimal- sih nggak berani pastikan obatnya pasti sembuh. Iya. Tapi paling tidak efeknya pasti meringankan. Ujung-ujungnya sembuh. Ini hebat sekali. Diplomasinya yang luar biasa ini ya. Soalnya dari semenjak musim corona ini sampai sekarang kan pasien yang saya sering ketemui kan gejala gini juga. Nggak bisa nafasnya, terus indera perasanya nggak terasa gitu. Tapi saya obatin juga. Tapi kalau dia ada datang ke Singkawang virus ini kan, yang pertama kena saya. Soalnya yang saya layani itu kan banyak pasien yang kayak gini. Jadi rata-rata saya racik buat obat ini. Pertama meringankan hari pertama, kedua lebih ringan lagi. Nah, terus hari ketiga alhamdulillah. Gitu. Ya, karena kita tahu ya, Ya. kita ini manusia kan hanya bisanya berencana, berupaya, Iya. berikhtiar kan. Iya. Penentu apapun ya tetap yang maha kuasa, Iya, betul, ya kan. Nah, kalau kita tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar, Iya. ya hancurlah kan begitu. Iya. Ya.